Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Prasetya dengan NIM 211011400600647. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Di sini yaitu ada Sistem Pendukung Manajemen. Presentasi ini membahas konsep manajemen support system atau MMS berdasarkan dokumen TPLE 0473/01 Manajemen Support System. Materi ini mencakup peran manajer, proses pengambilan keputusan, dan berbagai sistem mendukung pengambilan keputusan efektif dan efisien. Nah, di sini yaitu manajer dan pengambilan keputusan. Definisi manajemen adalah proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, melibatkan perencanaan, berorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Peran manajer ini di sini membagikan peran manajer menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu interpersonal, yang kedua informasional, yang ketiga yaitu decisional. Setiap peran memiliki tanggung jawab dan khusus dalam proses manajemen. Yang selanjutnya ini step-step proses pengambilan keputusan. Yang pertama di sini saya membagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu fase kecerdasan atau identifikasi masalah pengumpulan data yang relevan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu fase desain, membangun model solusi untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan data yang terkumpul. Yang ketiga yaitu fase pemilihan, memilih solusi terbaik dari alternatif yang tersedia berdasarkan evaluasi dan prioritas. Yang keempat yaitu implementasi, mengimplementasikan solusi yang dipilih dan memantau hasilnya untuk mengevaluasi dan penyesuaian. Yang selanjutnya di sini sistem pendukung keputusan atau DSS. Dukungan pengambilan sistem keputusan. DSS membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur untuk tidak terstruktur dengan menganalisis data yang memberikan rekomendasi. Karakteristik DSS bersifat adaptif, fleksibel, mudah, dan untuk mendukung berbagai proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu fokus aktivitas. DSS memprioritaskan efektivitas dalam mencapai tujuan daripada efisien dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya di sini ada grup sistem atau GSS. Kolaborasi dan komunikasi. GSS mendukung kolaborasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan. Kelompok ini melalui berbagai fitur teknologi. Yang selanjutnya yaitu ada otomasi. GSS mengurangi beban kerja melalui otomatisasi tugas-tugas yang berulang, memfokuskan anggota-anggota pada aspek penting. Yang selanjutnya yaitu ada dukungan brainstorming. GSS memfasilitasi pemilihan rencana dan evaluasi masalah secara bersama-sama dalam kelompok. Nah, di sini juga ada sistem informasi eksekutif atau disingkat sebagai EYES. Yang pertama yaitu dukungan eksekutif, membantu pengambilan keputusan eksekutif dengan menyediakan informasi dan data yang relevan. Yang kedua yaitu ada integrasi data, mengintegrasikan data internal dan eksternal untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu ada laporan ringkas, perusahaan yang mudah diakses untuk analisis strategis dan perencanaan. Nah, selanjutnya di sini juga ada sistem pakar atau disingkat sebagai S. Kepakaran tiruan, kepakaran manusia untuk menyelesaikan masalah tertentu seperti diagnosis, prediksi, desain, dan perencanaan. Untuk yang kedua yaitu ada jenis S. S dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti diagnosis medis, prediksi keuangan, desain produk, dan perencanaan strategis. Yang ketiga yaitu ada contoh S. Sistem pakar dapat membantu ahli dalam membuat keputusan lebih akurat dan efektif. Nah, yang selanjutnya di sini ada Artificial Neural Networks atau dalam disingkat ANN. Yang pertama yaitu kecerdasan tiruan.
Menggunakan jaringan saraf buatan mempelajari pola dan memprediksi hasil mirip dengan cara kerja otak manusia. Atau kalau kita sering sebut dalam istilah sekarang itu seperti AI ya. Yang kedua yaitu pembelajaran. Belajar dari data yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan dalam memprediksi hasil dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu aplikasi ANN. Memiliki banyak aplikasi seperti pengenalan pola, klasifikasi data, dan prediksi tren pasar. Nah, di sini juga yang selanjutnya yaitu sistem pendukung hybrid. Di sini saya membagi ke dua bagian yaitu fleksibel dan kombinasi keunggulan. Sistem hybrid mampu mendukung pengambilan keputusan berbagai bidang pekerjaan dan fleksibilitas tinggi. Yang kedua yaitu kombinasi keunggulan. Sistem hybrid menggabungkan keunggulan dari berbagai sistem meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Ini yang terakhir kesimpulannya dari presentasi yang saya sampaikan, manajemen support adalah MSS memainkan peran penting dalam mencapai pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Berbagai sistem seperti DSS, GSS, AIS, SANN, dan hybrid system memberikan dukungan inovatif untuk menyelesaikan berbagai tantangan bisnis. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya Bagas Prasetya, ditutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.